Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini di dalam kelas. Shalawat teriring salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada pemimpin kelas untuk memimpin doa. Ista'id, ibda, ad-du'a, iqra. Khalas. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Kamis ya. Absen dulu ya. Ya Bu. Putri Eka, Hadirah. Salamah Indah, Hadirah. Dimas Khairul Damusti, Hadir. M. Al Haidar, Hadir Bu. M. Zainuddin. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan dibahas pada hari ini, Ibu akan bertanya pada kalian, masih ada yang ingat nggak kemarin membahas materi tentang apa? Akhlak terpuji Bu. Akhlak terpuji. Ada yang masih ingat akhlak terpuji itu ada apa saja? Ada akhlak berpakaian, akhlak berhias, dan akhlak perjalanan. Sudah pada paham ya? Sudah Bu. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas materi tentang meneladani kisah Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ini Ibu akan menjelaskan dulu ya Fatimah Zahra. Ada yang tahu Fatimah Zahra ini siapa? Ada yang tahu nggak? Putri Nabi Muhammad SAW. Jadi Fatimah Az-Zahra ini adalah putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Fatimah dilahirkan di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 18 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, yaitu tahun kelima dari kerasulan. Dia adalah putri bungsu Rasulullah SAW setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Saudara laki-lakinya yang tertua, Qasim dan Abdullah, meninggal pada usia muda. Kehidupan Fatimah dibagi ke dalam dua periode, masa kanak-kanak di Mekah dan masa remaja di Madinah, masa remaja dan saat dewasa di Madinah. Pada periode masa kanak-kanak, yaitu di Mekah, keluarganya hidup dalam keadaan menyedihkan. Bahkan banyak tekanan dan penyiksaan karena pada masa itulah babak baru perjuangan Rasulullah SAW pada periode remaja dan dewasa di Madinah. Sebagai putri pimpinan kota Madinah, Fatimah tinggal di pusat kota yang paling berpengaruh. Fatimah telah memperkaya sejarah wanita selama masa itu. Selanjutnya, teladan yang bisa diambil dari Fatimah Az-Zahra. Jadi, kehidupan rumah tangga Fatimah Az-Zahra ini sangatlah sederhana. Bahkan sering juga kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka untuk membeli makanan. Sampai-sampai kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam.
Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan Nabi SAW. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang karena tidak pernah melihat atau dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah sering sekali menyebutkan nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata, Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Masya Allah. Demikian kisah Fatimah Az-Zahra, seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana, hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra memiliki 4 anak. Ada yang tahu siapa aja nama-nama anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Ya, Bu. Ya, Dimas. Di sini tadi telah disebutkan oleh Ibu tuh memiliki 4 anak, yaitu 2 putra dan 2 putri. Nah, 2 putra ini yaitu Hasan dan Husain, dan 2 putri yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Terima kasih. Kemudian sebenarnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra ini memiliki anak satu lagi, tapi telah meninggal dunia. Ada yang tahu siapa namanya? Sama? Putri, tahu? Tahu nggak? Ya, Bu. Dimas lagi, silakan Dimas. Siapa namanya Dimas? Yang meninggal tuh Muhsin, Bu. Iya, yang meninggal adalah Musin. Kayaknya yang belajar di rumah cuma Dimas doang ya. Belajar juga kok, Bu. Iya dong, Bu. Namanya Muhsin. Jadi Muhsin telah meninggal dunia saat masih kecil. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup. Kalau cukup, Ibu akan melanjutkan ke Kuisnya, Bu. kuis. Jadi di sini ada 5 kertas sesuai dengan anggota kelas kalian, ada 5. Jadi di sini permainannya guys atau kuis ya. Permainan ini ada soal dan ada jawaban, dan ada 1 kertas yang free, bonus lah, dapat nilai. Jadi misalnya Putri dapat pertanyaan, Putri bacain pertanyaannya, kemudian yang dapat jawaban itu menjawab. Jadi nggak ada yang tahu kan pertanyaannya sama jawabannya, pasang-pasangan seperti itu. Dan yang 1 yang bonus tadi berarti dia free, nggak ngapa-ngapain, dia udah dapat nilai kayak gitu. Enak banget. Iya, bonus. Yuk, silakan. Dibukanya nanti barengan. Iya. Kenapa nih, Mas? Udah dapat semua belum? Main cepat. Cepetan. Ya. Coba dibuka. Yang dapat bonus sih beruntung ya. Beruntung banget. Yang dapat pertanyaan tunjuk tangan. Jangan dijawab dulu. Sabar ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, aku terobek. Oke. Soalnya itu kelem. Yang dapat pertanyaan siapa, tunjuk tangan? Kok saya kosong, Bu? Yang benar. Apa sih? Dibaliknya dong, Oh, dibalik, Zainuddin. Masya Allah. Astagfirullah. Siapa yang dapat pertanyaan? Ya, Bu. Zainuddin sama Dimas. Enggak, dia bohong. Oh. Astagfirullah. Ya Allah. Saya. Kebalik gini kan wajar. Iya, iya, iya. Belum minum aku aja. Oh, pas. Lanjut. Lanjut, bacain pertanyaannya. Siapa dulu yang mau bacain, Zainuddin atau Dimas? Ini, Bu. Ya.
Perhatikan ya yang megang jawaban. Zainuddin, ini pertanyaan dari jawaban siapa coba? Pertanyaannya, apa teladan yang bisa diambil dari sosok Fatimahuz Zahra jika dikaitkan dengan kondisi saat ini? Saya Bu yang dapat jawaban. Langsung baca. Jika dikaitkan dengan masa sekarang, terutama kaum perempuan, Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam, dan dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya pun sangat mulia. Dan dari gambaran tersebut bisa disimpulkan bahwa kaum muda atau kaum perempuan, kita semua terutama kaum perempuan itu bisa meniru dan mencontoh tokoh dari seorang Fatimah tersebut. Sekian Bu. Ya, terima kasih Putri. Selanjutnya pertanyaan Ya, saya Dimas. Bu. Ya. Ya, pertanyaannya, sebutkan anggota keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimahuz Zahra. Ayo. Siapa yang ingin jawaban? Saya, Bu. Haidar. Iya, Haidar. Ya, keluarga dari Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib itu sendiri, kemudian ada Fatimahuz Zahra, kemudian anaknya dari dua putra yaitu Hasan dan Husain, kemudian dan dua putri yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Kemudian seperti yang tadi telah dijelaskan bahwasanya ada satu anak dari Ali bin Abi Thalib ini yang meninggal, yaitu yang bernama Muhsin. Jadi yang dapat bonus siapa? Saya. Selamat. Selamat. Udah ya, jadi Ibu rasa cukup materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Sebelum mengakhiri, marilah kita sama-sama mengucap hamdalah dan doa kifaratul majelis. Itu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.